Materi pertama sudah ya, pengantar penelitian dan konsep dasar, lalu dihubungkan dengan hasil penelitian. Sekarang langkah-langkah melakukan riset. Mungkin saya ulang sebentar. Hari pertama ini, MP-nya, metodologi penelitian. Hari kedua adalah PI, penulisan ilmiah. Tapi di hari pertama ini juga sudah dicontohkan penulisan ilmiah biar langsung embedded ke jurnal gitu ya. Dan tadi dikatakan memang ada proses. Tadi ada pertanyaan juga, gimana orang Indonesia kalau baru belajar ya, atau nggak punya confidence ya. Caranya tadi, mungkin dekat dulu sama supervisornya, belajar dulu yang belum doktor, cari supervisor yang walaupun yang sudah doktor yang belum punya jurnal. Ini sekarang banyak di wadah-wadah dikti juga ini kan ya. Dan kami sendiri ya, saya sering banget terima magang. Sebelum COVID itu kita banyak magang ya. Nah COVID ini ada platform online nih, kita sering banget nih ngadain seperti ini. Sebenarnya orang Indonesia itu paham, ngerti, tapi karena mungkin jarang berdiskusi seperti ini. Nah, apa keuntungan bagi kami? Kami dapat feedback. Ya, ilmu itu kalau di-share makin bagus kan. Itu aja sih ya. Masalah dapat materi ataupun apa ya itu kan efek sampingan ya. Tapi yang jelas ini ya. Jadi kita ada mudah-mudahan dalam 1 bulan ini dari 15 buku yang sudah kita produksi, kita akan customize ulang mungkin jadi 3 atau 4 buku, tapi yang dalam. Ada contoh videonya, ada contoh source code-nya, ada contoh jurnalnya, sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya Bapak Ibu beda, tapi yang khusus yang hari ini umum. Jadi umum. Jadi MP, metodologi penelitian, dan penulisan jurnal artikel. Mungkin tadi yang belum datang ya, saya coba ulang seperti itu. Tadi pelan-pelan istirahat, biar suara saya kencang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus tarik nafas ini karena puasa ya. Jadi kalau ngomong tuh saya harus kencang, terus juga saya kalau ngajar selalu pakai jas loh Bapak Ibu. Sekarang aja online pun pakai jas. Supaya apa? Supaya menghormati ilmu. Ya. Kita harus semangat dalam mengajar, semangat untuk memberikan ini ya tadi ya. Ini kita sama-sama. Oh, sebentar ini saya stop screen dulu. Saya kebanyakan buka, saya matikan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Biar sesuai jadwal ya, mohon izin. Karena ini Jumat nanti jam 11 kita cut off mungkin karena kan daerahnya bisa macam-macam ya, bisa timur. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada keperluan disesuaikan saja. Baik, sesuai dengan jadwal. Hari ini kita yang kedua tadi. Namanya metodologi penelitian. Jadi ada proses, ada tahapan Bapak Ibu. Ada namanya metode dan metodologi. Mungkin hanya sama, tapi mungkin metode adalah bagian dari metodologi detail. Dan ada elemen-elemennya. Lalu kenapa kalau kita nggak mengikuti? Jadi nanti hasil kita tadi tidak terverifikasi, tidak terstandarisasi seperti itu. Jadi ada namanya standarisasi juga dalam riset gitu ya. Nah ini saya mungkin juga nggak ngerti semuanya ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi ini share pengalaman, diskusi ya, bagaimana membangun suatu paper gitu ya, dengan mengikuti tahapan-tahapan ya yang detail, sehingga tadi waktu kita membuat jurnalnya pun kita tahu apa yang mau dijual, apa yang mau ditulis, dan bagaimana benang merahnya. Itu kelihatannya. Ini setiap saya mengajar metodologi ilmiah ini saya selalu minta feedback. Ini saya menikmati sekali mengajar metodologi penelitian ini, sehingga saya beli buku apa. Karena setiap semester itu saya selalu update Pak, Bapak Ibu, papernya. Karena saya kepengen banget nih orang Indonesia ini pada pintar nulis lah gitu ya. Saya kepengen banget ini ada dokter-dokter muda ya yang umur 30 tahun, ya profesor-profesor muda yang umur 40 tahun,
yang punya paper Q1-nya waktu lulus doktor 5, ya nggak usah banyak-banyak, karena 5 itu udah susah juga. Pas profesor dia minimal punya 10 jurnal yang Q1 dan H-indeksnya 20 dan seterusnya. Itu masif berharapnya. Mohon maaf, bukan kita paksain jurnal yang abu-abu, yang akhirnya mohon maaf kalau kita standarisasi di level Malaysia, Singapura itu kita kalah jauh ya level. Nah, jadi gitu. Ini niatnya seperti itu. Ini bulan puasa niatnya mudah-mudahan diluruskan ya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu seperti itu. Nah, kita coba mungkin yang sudah pengalaman ya ini memahami perbedaan lalu mau elemen dan strategi penelitian dan implementasi pada jurnal. Tapi nanti hari kedua lebih detail mungkin Bapak Ibu. Hari kedua lebih detail. Nah, materi mungkin akan di-share ya pelan-pelan oleh ini. Terus juga beberapa materi buku dan PPT juga share secara gratis nih. Ya, PDF-nya ya kalau buku ya kita karena harus ngeprint harus nyetak mahal ya nanti mungkin ada biaya kalau memang mau ya. Tapi kita ada nanti yang mendistribusikan nanti PDF. Baik, jadi kalau metode menurut KBBI adalah teknik atau prosedur untuk pengumpulan data dan menganalisa data. Kalau metodologi itu ya metode itu bagian dari metodologi. Metodologi terkerangka konseptual, ada konseptualnya yang digunakan untuk melakukan penelitian dan elaborasi dari metode penelitian itu sendiri, jadi diambil dari metode itu. Jadi tadi ya. Ini saya sama teman-teman Unhan ya. Waktu itu kan ngambil sertifikasi kualitatif, sertifikasi kuantitatif, sertifikasi mix model. Sebenarnya memang ada kerangka tahapan gitu. Nah, itu seperti itu. Sehingga saya kebayang nih, saya biasa main-main di kuantitatif. Nanti kalau di kualitatif paper saya juga akan banyak juga. Jadi walaupun saya ada tim kita nih kuat lumayan ya, tapi kita ada unsur tadi kepatutan lah. Nggak usah setiap tahun papernya banyak banget, tapi nanti ada bolong-bolong. Yang penting bersih, papernya bagus. Ya, alhamdulillah udah 5 tahun terakhir ini paper Q1 kita setiap tahun segini, jurnal yang di tier A, tier B, jurnal di Q1, konferensi. Yang penting konsisten dan masuknya ke jurnal-jurnal top ya. Walaupun mungkin di tengah kesibukan kita ya sebagai administratif dan sebagainya, tapi kita bisa. Nah, ini diambil buku ya. Metodologi penelitian adalah blueprint penelitian atau rencana untuk pengumpulan data, pengukuran, analisa data. Dan tadi, tidak ada satu metodologi yang baik untuk semua jenis ya. Jadi sesuai kondisinya tadi Bapak Ibu. Ya, makanya saya juga ini terus terang kenapa saya bisa punya jurnal, karena dulu saya pembimbingnya sakti-sakti ya, pembimbingnya saya galak-galak gitu ya, jadi saya bisa punya jurnal gitu ya. Tapi dari sisi metodologi saya juga belajar setelah saya doktor gitu. Dan setelah digabungkan antara pengalaman waktu saya buat jurnal dan dengan teori, luar biasa penggabungan ini Bapak Ibu. Ya, nah ini pengalaman kami. Ini saya dibantu ya, nanti kan tim pembuat buku baru ini ada 3 atau 4 orang nih yang kompilasi banyak, dibantu sama 10 orang loh. Ya, tapi namanya nggak dimasukkan, tapi dimasukkan ucapan terima kasih. Dan ini adalah kompilasi dari pengajaran 5-10 tahun dan selalu diupdate. Ya. Dan pengalaman meneliti 20 tahun. Ya. Jadi tadi, kalau kita tahu teorinya, metodologinya, lalu kita juga tahu cara menulisnya, itu luar biasa sekali. Jadi peneliti harus memilih dan membuat metode yang cocok. Masing-masing beda memang. Ya. Tapi memang yang paling gampang ya kuantitatif. Tapi nanti yang kualitatif tuh beda-beda lagi. Ya, untuk ada etnografik atau apa. Tapi mungkin karena latar belakang saya adalah sains dan teknik, ya mungkin saya akan banyak ke sana. Kalau yang sosial mungkin juga bisa dihubungkan, tapi nanti bisa kita. Ya. Dan kualitas metodologi tergantung pada tadi tujuan, ya, pertanyaan dan kendala, akses data, dan tadi waktu dan biaya. Makanya kalaupun magister ya juga targetnya begini, kalau doktoral targetnya begini, kalau mungkin mau kenaikan pangkat nggak apa-apa juga. This is the way of strategi. Nah, kalau saya ini terpaksa karena lagi ngejar nih Bapak Ibu nih, nggak apa-apa ya Bapak Ibu biar ada target hidupnya. Kan saya 6 tahun yang lalu jadi profesor, habis ini apa ya targetnya ya? Ya
targetnya adalah saya doakan aja mudah-mudahan ya, tapi bukan untuk apa-apa. Saya mau coba jadi fellow IEEE, tapi syarat fellow IEEE ternyata saya butuh mungkin 5 lagi jurnal Q1 di IEEE nama pertama. 5 lagi, dan harus dapat rekomendasi dari fellow-fellow yang terkenal dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dan sebagainya. Saya lagi sounding ke mereka. Nah, jadi memang ada target. Jadi saya harus punya target di satu lagi nih jurnal yang dan disitasi ya. Nggak apa-apa itu jadi penyemangat seperti itu. Ya ini mungkin metodologi penelitian ya. Kita lihat tahapan-tahapannya nanti ya. Dari pengumpulan datanya, desain samplingnya, terus strategi penelitiannya memilih apa, ya terus intervensi dari penelitinya. Nanti akan dibahas pas pertemuan 3 atau 4 metodologi penelitian. Ya, apa itu kuantitatif, kualitatif, tetapi supaya tidak bosan dengan teori, langsung dihubungkan dengan contoh soal jurnalnya seperti ini loh. Ya, untuk beberapa sih, tapi kita nggak semuanya punya ya. Kalaupun nggak punya, nanti kita coba referensi ini loh. Tapi 85% penelitian kita ya kuantitatif, jadi nggak usah khawatir juga. Nah, masalahnya kuantitatif saja kita nggak bisa masuk ke jurnal Q1 atau Q2. Nah, itu yang mau kita coba gali supaya tadi dalam gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi strategi penelitian ya adalah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, untuk membantu mencapai tujuan, dan tergantung dari tipe pertanyaan atau problem. Itu biasa strateginya. Strateginya tadi ya, ini mungkin dibagi secara besar ya. Ya ini dari mereka ya, tapi mungkin gampangnya ya kualitatif, kuantitatif. Ya, saya gambar aja ya. Nanti kita pelan-pelan lihat. Ya, ini yang paling besar ya. Ini kuantitatif, kualitatif, dan model ya. Dan kuantitatif, kalau saya juga berguru dari beberapa profesor di Indonesia ya mengenai metodologi ya. Ada namanya Profesor Sugiono, ini juga paper bukunya lumayan bagus saya lihat, Profesor Bukan Mungkin. Ya, kalau kuantitatif itu tadi ya biasanya survei, eksperimen riset, bagian sini kali gitu ya. Kalau yang kualitatif bagian sini. Ataupun ada gabungannya mix model, nanti kita coba lihat pelan-pelan. Tapi sebenarnya saya kemarin ditanya juga sama teman-teman nih, mohon masukannya juga nanti silakan pas lagi diskusi ini. Sebenarnya kita nggak usah terlalu bingung metodologi belajar aja yang kuantitatif, tapi detail tahapannya jangan sampai ada yang bolong dan semua tahapannya terverifikasi. Lalu kita tahu celahnya, oh itu udah cukup ya. Tapi kalau memang mau coba, karena memang kita dikasih ruang untuk berkreasi ya nggak masalah juga. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya ini jadi gini Bapak Ibu, nanti yang kuantitatif kita akan lihat ya. Sebenarnya yang pertama kali adalah Bapak Ibu harus tahu celahnya dulu kan. Celah penelitian ini harusnya nanti ditambah ya. Kan saya lagi coba kompilasi ulang nih beberapa celah penelitiannya nggak detail, celah penelitian. Celah penelitiannya, lalu celah penelitian itu jadi problem dan jadi flagship judul. Judul, ya, terus ada namanya pertanyaan penelitian, hipotesa, ya, terus didetailkan di eksperimen dan ada benang merahnya. Nah, itu yang kita jual kalau ada temuan dengan kata-kata yang bagus. Nah, ini contoh ya. Ini ada namanya untuk fast motion. Ya. Lalu kita propose swarm particle, ya, tapi yang dynamic. Nah, di sini diterangkan ya apa-apanya, terus hubungan akibatnya apa. Nanti detailnya pas lagi di pertemuan kedua ya. Ini contoh ya. Ini kerjaan mahasiswa tadi ya. Ternyata bisa dia masuk ke Willy ya. Walaupun memang iterasinya agak panjang. Ini juga ya survei sendiri juga banyak ya Bapak Ibu. Ya sekarang enak sih bisa kita survei. Tapi jurnal-jurnal survei ini gini loh Mas, Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan bahwa jurnal survei itu untuk yang udah top-top ya. Profesor yang sudah
punya H-index tinggi, punya publikasi baru di survei. Tapi sekarang ada kecenderungan difasilitasi juga, ada jurnal survei ya, untuk mahasiswa doktoral yang apa, tapi memang key-nya key berapa dan sebagainya. Ada juga ya, jadi literatur study itu juga bisa diberikan jurnal, walaupun bukan jurnal yang top ya. Nah, itu ada cara-caranya juga. Nanti silakan kita coba lihat detail. Ya, kurang lebih ataupun studi kasus seperti itu Bapak Ibu. Contoh-contoh. Contoh-contoh dari strategi penelitian ini, kalau dia eksperimen seperti apa, kalau dia survei seperti apa, kalau studi kasus seperti apa. Tapi memang banyak kan ya ke eksperimen atau yang kuantitatif ya. Eksperimen atau yang survei pun juga selain dibaca dari literatur, survei juga dari pakai kuesioner ataupun ini sangat kuantitatif. Nah, ini juga kita juga bisa lihat nanti ya dari campur tangan. Ya, saya juga ada kendala nih, mohon Bapak Ibu, kita lagi diskusi juga ya. Kan buku tuh pasti banyak bolong ya. Penelitian pun juga pasti banyak bolong. Nggak ada yang sempurna ya pasti. Dan keilmuan tuh bertahap. Makanya saya agak khawatir nih waktu yang daftar banyak banget dan yang datang juga banyak profesor juga ya, banyak dokter. Nih saya kalau salah ngomong ataupun salah mohon nanti dikoreksi juga ya Bapak Ibunya. Ini kami mencoba memetani apa? Memapping sebenarnya. Sebenarnya penting nggak sih menghubungkan metodologi dengan penulisan sehingga ke jurnal? Atau begini, atau kita ya pilih saja salah satu mazhab yang sudah valid, yang sudah kita ini apa contohnya kuantitatif, tapi dalam sampai detail, lalu kita ekstrak. Ya itu silahkan aja. Kita belum bisa memastikan apa yang baik. Nah, contoh-contoh. Saya punya kolega di ilmu sosial nih Bapak Ibu. Ya. Itu jurnalnya bisa banyak banget. Karena dia main-main di kualitatif. Tapi pas saya tanya untuk teorinya, dia bilang, saya juga bingung loh Mas, teorinya gimana, tapi gini. Nah, hal-hal gini nanti coba kita lihat. Oke, sekarang kecampur tangan peneliti ya. Nah, jadi biasanya untuk yang kuantitatif, ya korelasi dan sebab akibat ya. Korelasi dijalankan dengan natural, ya. Terus sebab akibat ya, peneliti dengan sengaja ini salah nih, kalau ada memanipulasi nggak enak ya. Apa sih namanya, ada variabel yang diapakan. Kalau korelasi ini di dunia luar lah. Jadi ada survei, ada yang eksperimen base. Biasanya eksperimen base yang ini sebab akibat, ada sesuatu yang. Kalau yang korelasi itu biasanya fenomena ini mungkin ini sosial, ini ya, gampangnya begitu ya mungkin ya. Begitu juga tadi ya, intervensinya juga tadi ya, kalau yang minimal intervensi ya korelasinya supaya ini ya, sehingga peneliti tidak. Ini juga waktu lagi mau mendefinisikan ini campur-campur juga nih dengan kualitatif dan kuantitatif. Tapi nggak apa-apa, ini saya ambil dari bukunya Sekaran ya, Prof. Sekaran ya. Jadi nanti saya coba verifikasi ulang, kurang lebih seperti itu. Ada faktor campur tangan peneliti dan seterusnya. Nah, ini contohnya implementasi causal interference ya, sistem pengaturan lalu lintas kalau ada daily life ya. Ini ada. Yang ada videonya mana ya? Ini ada. Ya, ini apa ya? Sebenarnya gini Bapak Ibu. Waktu lagi membuat terutama yang bab 2 nih ya. Kita mau coba menghubungkan beberapa penelitian ya, yang ya mohon maaf juga kebanyakan juga penelitian yang kami lakukan adalah yang tadi ya korelasi
dan kausal sebab akibat yang didesain dengan beberapa parameter walaupun dari luar dan sebagainya. Lalu ya tadi intervensi dari penelitinya juga berbeda-beda dan sebagainya. Ya, ini contoh ya. Contoh kita ambil ini yang penelitian ya dengan data, lalu kita implementasi algoritma. Terus kita kadang ada namanya perbedaan yang disebabkan oleh interferensi. Kalau siang gimana, kalau malam gimana. Sehingga kita nanti mempropos dua metode, contohnya seperti ini. Ini yang siang, ini yang malam. Kalau yang siang ternyata algoritma yang berlaku, yaitu algoritma yang dia bisa dengan dengan pencahayaan yang bagus. Kalau malam akhirnya kita lihat lampunya aja. Ini adalah kausal penyebab implementasinya berbeda. Sehingga kita namanya pakai switching apa gitu. Ini papernya juga lumayan ya, bagus, masuk ke beberapa tempat ya. Lalu dari sini kita bisa ambil data traffic ya, traffic. Lalu kita mau modelkan causal interference. Kita modelkan jadi big data analysis. Nah, ini masuk ke beberapa jurnal. Nah, ini traffic tadi ya setelah diambil, tapi memang ternyata kita belum bisa ngambil data di Indonesia, kita pakai data di Inggris yang sudah ada, nggak apa-apa juga. Jadi kita bisa memprediksikan traffic yang lebih seperti itu. Ya. Dan ini juga yang di Indonesia, tapi bukan memprediksikan, kita cari namanya green wave ya, green wave antara lampu hijau ke lampu hijau yang lain. Ini agak berbeda, tapi yang jelas seperti ini atau hubungannya ya. Demikian Bapak Ibu yang saya coba lihat supaya sama saya lihat. Ya, ini dari tadi kalau kita bicara mengenai campur tangan peneliti. Nah, sekarang kita bicara mengenai kalau metode penelitiannya ya adalah dibagi berdasarkan setting penelitian. Ya, setting penelitian. Saya sudah 40 menit bicara, nanti habis ini saya memberikan kesempatan untuk memberikan feedback atau masukan. Nah, ini setting penelitian jika berdasarkan tadi ya, kalau tadi berdasarkan strategi penelitian dan campur tangan penelitian, contoh-contohnya, ini berdasarkan setting penelitian. Ya, setting ini sebenarnya sudah tahulah kita ya. Setting dapat dilakukan secara normal atau lingkungan asli, ya dunia nyata ya. Pengambilan data, sampling dan sebagainya. Atau secara laboratorium. Sesuai lah dengan tadi ya. Nggak ada metodologi yang pas sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi berhubungan dengan waktu, biaya dan sebagainya. Dan biasanya kalau yang dikorelasikan ya, pada umumnya penilaian korelasi memiliki setting sesuai dengan lingkungannya. Korelasi lah fenomena. Boleh dibilang ya, ini sebenarnya saya lebih senang, tapi nanti ya saya belum berani ngomong. Kalau yang lingkungan asli ya nyari fenomena biasanya bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dan bisa ya kalau lebih banyak kualitatif. Kalau yang kausal ini yang pure kuantitatif di lab, hubungan sebab akibat kelihatan gitu ya, kelihatan nilai-nilainya. Nah, ini pun juga kita bisa lihat ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya lihat di PPT biar saya enggak ini. Jadi kan tadi kita bicara metodologi penelitian, ya elemennya apa saja. Terus kita lihat dari strategi penelitian. Ya. Sebenarnya dari strategi penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif, minimal, maksimal, ya. Terus
Lalu strategi penelitian juga ada hubungannya sama campur tangan, peneliti, dan seterusnya. Sekarang berikutnya lagi adalah berdasarkan setting penelitian. Setting penelitian tadi, penelitian yang di luar, yang natural, dan di lab. Ya, mungkin gampangannya seperti itu. Untuk yang setting penelitian, ya atau didetailkan lagi, ada field study, yang lingkungan sebenarnya, field eksperimen, ya lab, tapi juga ada beberapa yang di luar supaya bebas, supaya lebih, dan lab eksperimen. Ya, nah saya biasa ya di ilmu komputer ya yang lab eksperimen nih. Jadi mohon maaf kalau untuk yang ke study di luar tuh memang rata-ratanya ini mungkin kalau apa namanya, kalaupun salah ya ini biasanya ilmu sosial ya, lingkungan sebenarnya, atau yang implementasi produk dan sebagainya. Tapi biasanya yang kuantitatif saya biasanya minimal yang ini eksperimen, atau lab eksperimen pun juga tidak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di mana ini bisa jadi paper, nanti kita lihat tahapan-tahapan. Nah, saya mungkin agak ngomong yang lab eksperimen karena banyak. Kelemahannya di Indonesia adalah kita nggak boleh menyalahkan. Tadi ada pertanyaan, Pak, gimana caranya kalau labnya nggak lengkap? Labnya nggak lengkap. Ya, pasti ada ruang kok. Pasti ada ruang ya Bapak Ibu. Kalaupun labnya nggak lengkap tadi, ya udah kita main di simulasi, dikombinasikan dengan lab yang mungkin kita bisa kerjasama sama yang di Indonesia ataupun di luar negeri. Dulu waktu saya pulang, ya ini mungkin pengalaman juga yang lab eksperimen. Saya kebayang nanti kalau pulang ke Indonesia saya mau jadi apa. Waktu saya di research center namanya micro nano system. Jadi nanoteknologi, bikin robot kecil-kecil waktu itu kan robot. Kan saya kan doktoral saya kan di bidang robot sama di AI. Tapi waktu itu profesor saya lagi nggak tahu kenapa agak berubah ke robot-robot kecil. Lalu fakultas saya sendiri dirubah jadi micro engineering, jadi micro nano engineering. Jadi micro yang kecil-kecil semua. Terus karena lab eksperimennya nano, mahal kan? Apa namanya? Alatnya mahal-mahal, tapi lengkap karena waktu itu dapat grant besar ya, Center of Excellence ya. Karena supervisor saya dulu fellow IEEE dan dulu presiden IEEE ya. Jadi apa ya? Itu keberuntungan juga saya punya supervisor seperti itu. Jadi masa mamba yang belum doktor cari supervisor yang memang bikin kita terupgrade, penting itu. Kita bisa mengikuti mereka sehingga kita terupgrade ya. Nah, itu lengkap sekali. Teman saya yang dia main-main dengan alat yang canggih banget, dia waktu lulus doktoral itu punya 6 jurnal I1 di IEEE. Berapa setelah itu dia orang Malaysia waktu itu. Pulang datang lagi ke sana untuk postdoktoral dan visiting untuk tadi ngambil data di sana. Lalu saya juga punya teman orang Indonesia di kelas yang lain ya, karena lab eksperimen. Ini kita nggak menafikan bahwa memang di Indonesia kita ada kelemahan fasilitas lab, tapi nggak apa-apa. Bisa saya mau cerita bagaimana menjembatani fasilitas lab ini. Dan saya bisa survive, saya nggak pulang ya. Waktu doktoral itu 2006 saya masih muda, 30-an tahun, dan banyak orang ngapain pulang ke Indonesia. Maaf nih, disclaimer kalau memang kata-kata saya salah. Dan profesor saya selalu bilang begini, Wisnu kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu nggak bakal jadi apa-apa. Karena palingan administratif dan sebagainya. Ya. Mendingan sama saya dulu aja. Mungkin punya 20 jurnal dulu, ya, jurnal dulu yang IEEE, ataupun yang di mana, sehingga nanti kamu bisa go internasional atau pas pulang ke Indonesia punya link internasional, itu lebih baik.
Ya, dan kebetulan jadi orang kuat waktu itu. Tapi saya punya keputusan saya harus pulang karena menemani orang tua kan. Orang tua sakit saya harus pulang. Nah, waktu itu saya langsung rancang nih. Oh, kalau memang lab eksperimen untuk sementara saya numpang nih nanti eh, kapan saya ke sini, tapi saya mau membuat lab virtual waktu itu Bapak Ibu. Oh, ternyata untuk membangun lab virtual itu saya harus punya, kan bidang saya komputer kan. Saya harus punya keahlian di matematik dan di fisika. Jadi akhirnya ini saya terus terang penelitian yang kami lakukan kebanyakan virtual ya, pakai algoritma, pakai matematik yang kuat, pakai fisika. Karena memang ini keterpaksaan meneliti loh Bapak Ibu. Kebayang kalau di luar negeri bisa papernya bisa lebih banyak lagi ya. Ini adalah keterpaksaan meneliti. Ternyata kita bisa juga. Ini saya mau cerita, kita bisa juga. Walaupun kita nggak punya. Tadi kan, ini contoh ya Bapak Ibu. Yang gambar ini kan susah nih buat apa? Gimana cara video ini? Bisa sekarang nggak bisa. Nah, ini tanpa alat ya. Akhirnya kita pikir nih gimana cara buat tadi lab eksperimen sederhana, tapi kita virtualkan. Akhirnya kita terpaksa belajar matematik, belajar apa dan sebagainya. Gak apa-apa juga, bisa kok orang Indonesia survive. Ya, sehingga paper-papernya kebayang sih kalau nanti saya balik lagi ke Jepang sebentar aja 4 tahun 5 tahun untuk bikin seluruh yang sudah pernah dibuat di virtual di lab yang beneran, itu papernya bisa banyak lagi. Nah, ini kita bicara lab eksperimen yang ternyata kita bisa jembatani, apalagi dengan COVID ini kita terpaksa apa ya, bisa membangun lab eksperimen dengan virtual dan sebagainya. Ya, ini ya semangat aja. Nah, ini contohnya. Ini juga nih Bapak Ibu, ini lab virtual ya. Ini jumlah robotnya banyak, tapi robotnya dibuat titik, tapi algoritmanya sama asapnya ini susah banget buatnya nih. Saya pun juga dibantu sama profesor dari Riverside, California, namanya J. O'Farrell waktu itu. Karena kita datang ketemu sama beliau, kita bilang saya bingung ini bikin simulasi asap. Tapi saya perkenalkan dulu melalui profesor saya datang ke sana pas lagi conference, diskusi, dikasih nih. Sehingga saya nggak perlu buat robot seperti ini, mahal robot ini. Akhirnya saya karena udah punya duit, bisa nih bikin robot. Sebelumnya saya dulu robotnya pun juga robot jauh banget dibandingkan robotnya orang Korea, orang Cina, orang Jepang, orang Eropa, jauh banget. Tapi kenapa nih bisa masuk ke jurnal Q1, Bapak Ibu? Karena ada namanya virtual eksperimen, lab eksperimen, kita tahu metodologinya, kita buat sendiri. Nah, saya banyak membangun ini Bapak Ibu. Dengan ini tanda kutip ya, nggak apa-apa juga. Dengan keterpaksaan saja, dengan membangun ini aja kita bisa jadi paper. Kalau kita punya alat yang lengkap, ya kalau balik ke Jepang itu saya seperti surga sampai sekarang. Saya punya profesor, supervisor dan mantan supervisor yang itu alatnya lengkap banget. Jadi kalau implementasi ini di sana bisa jadi paper-paper lagi. Nah, ini saya agak hilang di sini karena COVID ini 2 tahun, tapi tetap bisa survive dengan keterbatasan itu. Ini jadi jurnal di jurnal Q1-nya IEEE, ya, dan citasinya juga lumayan banyak. Dengan algoritma yang ada di dalam sini dan membuat simulasi dari virtual lab-nya tadi. Kan tadi ada pertanyaan nih, ini gimana kalau kita nggak punya, kalau nggak punya apa, nggak punya lab. Ya, ini saya mau contoh nih, saya nggak punya lab waktu pulang, karena lab itu mahal. Lab robotik itu mahal. Beli drone aja harganya ratusan juta. Saya beli drone cuma 1-2, tapi saya buat virtualnya. Nanti saya tunjukkan juga Bapak. Beli robot ini mahal, bangun robot ini. Nggak disupport, mohon maaf ya, kalau kita nggak pinter-pinter mensupport, bangkrut kita kadang-kadang sebagai peneliti. Tapi kita harus teliti. Nah, ini namanya contoh nih, implementasi lab eksperimen dan sebagainya. Sama juga ini bikin robot kita buat dulu ya. Memang saya di komputer science ya terpaksa belajar dalam banget biar kita bisa memvisualisasi. Nah, gimana caranya juga tadi ada Prof. Adriansyah ngomong nanya gimana membangun. Nah, ini jadi mahasiswa kalau kuliah pun kita ngajarinya serius.
Ya, basic-basicnya detail gitu ya. Di drill pemrogramannya, ditanya lihat matematiknya kuat enggak, dilihat fisikanya kuat atau enggak. Ya, ya. Tadi ya, ini kalau kita bicara terus terang, riset itu di atas basic ya. Kalau basicnya lemah, gimana mau riset kan gitu kan? Selalu pertanyaan saya waktu jadi magister dan koordinator magister dan doktoral. Saya tanya tadi, kamu backgroundnya apa, Bapak? Mas backgroundnya apa? Ya, kalau backgroundnya ini mau meneliti ini ya, seperti mau melompat, berat jadinya. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan dengan satu robot saja kita bisa main-main, jadi kan setelah punya robot saya bisa implementasi banyak tuh ya, implementasi banyak semua yang algoritma yang ada semua di virtual ini implementasi robotnya cuma satu tapi bisa main-main semua dan itu bisa dipublikasi banyak. Ini contoh saja contoh. Nah, gimana kita membangun ini baru. Nah, nanti kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, kita coba untuk gimana cara benang merahnya dari penelitian yang kita lakukan, dari desain awal tadi ya, studi literatur, metodologi, terus dengan keterbatasan kita, jadi kita mapping diri kita, kemampuannya gimana, tadi makanya lalu mapping fasilitas, waktu, dan sebagainya, tapi kita bisa lihat lah. Dan kita harus melek juga di dunia internasional tuh seperti apa persaingannya, sehingga kita neliti pun juga nggak percuma gitu kan. Ya, karena orang lain udah cepet banget. Nah, kenapa saya berani seperti ini? Karena saya lihat nih di konferensi masih ini ya. Ini kenapa nih? Apa yang dijual? Yang dijual ini algoritma routing. Di sini saya tanam algoritma routing dan saya bisa banyak bermain nih di sini. Di paper banyak. Tadi apa yang bermain tadi strategi di virtual lab tadi, strategi algoritma yang bisa kita coba lihat, lalu kita dengan kemampuan kita statistik metodologi bisa jadi paper. Nanti cara nulis papernya besok kita akan coba lihat gimana menentukan flagship topik ya, kita lihat terus kita mapping ke judul, abstrak ya, lalu background, terus apa-apa yang dimasukkan, pertanyaan penelitian, desain eksperimen, benang merahnya, dan dibungkus jadi jurnal. Kurang lebih seperti itu. Dan karena kita tahu untuk ngejar itu kita harus tahu nih amunisinya apa aja amunisinya. Ya, amunisinya itu apa amunisinya? Ya apa namanya? Jalan untuk menuju supaya kita bisa sampai di sana gitu kan. Ya. Nah, itu makanya kita ikut seperti ini, diskusi seperti ini. Ya, saya katakan Indonesia bisa. Saya buktikan semua yang dilakukan adalah pakai virtual. Dulu nggak pakai modal apa-apa loh Bapak Ibu, Mas Mbak di sini kan. Penelitian yang saya lakukan saya nggak punya modal apa-apa karena mahal waktu itu. Saya pulang itu saya ikut di Fakultas Ilmu Komputer, saya 2006 pulang. Itu ya dapatlah kita di Indonesia biasa dapat ruangan kan gitu kan gede ya, tapi tadi alat-alatnya kan alat-alat yang biasa-biasa aja, beda dengan alat-alat yang di sana yang canggih-canggih dan sebagainya. Tapi kan kita punya modal bagaimana, karena basicnya ada, kita buat virtual lab nanti apa dan itu silakan ya, silakan Bapak Ibu apa namanya. Makanya hari ini itu yang mau saya tulis di metodologi penelitian, teorinya seperti apa, implementasinya seperti apa dengan keterbatasan waktu, keterbatasan dana, fasilitas di Indonesia. Mungkin karena saya sudah bicara hampir 50 menit, istirahat dulu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada mungkin komentar atau pertanyaan. Mungkin ada 3 pertanyaan ya, Prof. Sudah ada 3 pertanyaan. Saya sudah, Prof. Asik bicara jadi enggak. Silakan Mas Andrean. Dari Mbak Nadira, Prof, untuk memulai riset atau menentukan judul riset, biasanya kita harus membaca paper-paper dan buku-buku seberapa banyak? Berapa umumnya waktu yang diperlukan mulai dari mencari judul hingga riset dan penulis, kemudian hingga terbitnya jurnal? Mohon pencerahannya. Iya. Mbak, siapa tadi Mbak Nadira ya. Nanti sebenarnya ada pas lagi kita celah yang detail tuh pas di berapa, tapi saya coba jawab dulu. Jadi gini Mas sama Mbak. Makanya saya ya waktu itu merasa
saya lemah waktu saya ke Jepang ya, lumayan stres waktu itu karena kalau saya lemah di semua bidang gitu ya, sama saya lemah di semua bidang ya. Saya bandingkan kan, kalau ke jurnal internasional, lawan saya adalah orang dari California Institute of Technology waktu itu topik saya. Orang-orang Caltech ini dia punya robotnya mahal-mahal. Caltech itu top banget ya, kan dekat Pasadena, dekat NATO, NASA. Jadi riset centernya. Itu saya lihat, topik saya kok lawannya dia kan gitu kan. Terus saya cari lagi. Jadi gini loh Mas sama Mbak. Kita ngukur juga, kita milih topik apa, tapi kita harus tahu background kita apa dulu. Background kita apa dulu, Mas. Ya. Karena waktu itu adalah profesor saya adalah jagoan Swarm robot. Swarm ini distributor robot. Jadi saya disuplai paper banyak oleh supervisor saya. Sehingga saya tahu nih orang di mana nih di luar negeri ini melakukan ini, dan saya bisa kebayang ya kalau saya harus melakukan apa. Nah, Mas, tadi Mbak Nadira itu tadi ya, kalau melakukan topik, kalau dia punya basic yang kuat, maka gampang. Makanya kalau di luar negeri atau di UI itu ada namanya, dulu sih, ada namanya matrikulasi. Matrikulasi, Bapak Ibu. Ya, matrikulasi. Jadi penstandaran, kan kalau di Amerika juga gitu. Jadi dia ngambil course, jadi PhD-nya itu belum bisa masuk PhD dulu, karena jangan-jangan kalau ngambil PhD nggak bisa lulus, karena basicnya memang belum nyampe ke sana. Harusnya begitu. Jadi tapi kan di Indonesia kan diterima dulu ya jadi dokter ya, nanti silahkan bisa atau enggak ya kan, kasihan di tengah jalan kan, seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Nah, untuk yang memang sudah terlanjur ya tadi Mas, Bapak, Mbak tadi, tolong basicnya dikuatkan dulu. Saya share yang ini deh Mas sama Mbak ya. Ini pertanyaan common dari para mahasiswa yang sedang gundah ya. Saya share ini. Ya ini. Kualifikasinya. Jadi jangan sampai Mbaknya itu nggak linear gitu ya. Nggak linear tuh gini Mbak. Ada suatu keilmuan yang khusus dan yang umum. Yang umum itu ya matematik, fisika, pemrograman, analitik, statistik, ya itu harus kuat sebagai peneliti. Ya kalau lemah itu berisiko nanti di tengah jalan background-nya nggak ada, jadinya backtracking terus. Dia baca ini kok nggak ngerti-ngerti, baca ini kok nggak ngerti-ngerti, karena ada konsep dasar kelemahan. Kalau bisa dikurangi ya seperti itu. Nah terus setelah itu cari topik penelitian. Sekarang udah banyak nih online course, ya dilihat ya, apa-apa yang kurang. Lalu juga ada namanya teman untuk diskusi, Mas, Mbak. Ya. Ini di lab ya, di lab ini saya punya asisten yang saya bayar untuk menemani mahasiswa bimbingan sparring partner keilmuan. Biar saya khawatir jangan-jangan dia itu baca ini tapi konsepnya salah. Nah itu ada yang verifikatornya. Nah, itu penting itu. Karena riset ini kalau dilepas namanya seperti unsupervised ya, nggak tahu benar atau enggak ya, dan nanti tulisannya bisa ketahuan kalau apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Lamanya di mana tergantung dari kemampuan Mas atau Mbaknya ya, seperti itu. Nah setelah itu baca paper, gini caranya Mas, Mbak, Bapak Ibu. Kalau basic kita sudah kuat ya, kita pilih topik ya yang linear, contohnya gitu ya. Kita cari nih, di contohnya tadi ya, setelah memilih biomedical, dia cari tuh jagoan-jagoan biomedical namanya siapa, yang dia kurang apa, partnernya siapa, dan seperti itu. Itu cepat tuh, Mas, Mbak, Bapak Ibu. Ya paling cepat ya, makanya doktoral 3 tahun ya, setahun kalau memang cepat dan sebagainya. Tapi kalau apa namanya, saya khawatir lemah ilmu dasar ya Bapak Ibu ya. Ya
Makanya kalau di kami itu seminggu ada 2 kali. 2 kali apa? Enggak 2 kali juga sih. Ya kita jadwalkan lah berapa kali. Keilmuan dasar sama tadi ya, kedalaman konsep. Supaya tadi peneliti itu setelah itu, ya kalau konsepnya lemah, ya nanti papernya juga jadi lemah dan sebagainya. Itu dulu mungkin menjawabnya tadi, tergantung dari backgroundnya mbaknya gitu ya di bidang itu. Kalau memang belum punya ini ya harus banyak belajar, tapi tergantung juga speednya kita. Dan gimana cara mengukurnya kita ini ya, sebaiknya kita sering datang ke konferensi biar kita tahu update, ada grup diskusi untuk topik yang sama, biar kita tahu apakah pemahaman kita benar atau enggak. Karena kan ilmu baru itu juga nggak tahu nih benar enggak. Big data sekarang karena memang konsep-konsepnya juga sering berubah. Mungkin itu ya yang pertanyaan yang pertama. Yang ada lagi dari Ya mungkin itu tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Wahyudi dan di Cahyo Purnomo ya Prof. Sekaligus 2 pertanyaan. berarti ya. Nah ini mungkin satu lagi Prof dari Mas Juniors ya. Silakan Mas kalau mau open mic dipersilakan. Open mic, silakan Mas. Sudah open? Silakan Mas Junior di open. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, suara saya terdengar, Prof? Sudah jelas, silakan Mas. Oke. Terima kasih banyak nih, Prof. Pencerahan yang sangat sangat baik ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Kebetulan saya, Prof, perkenalkan saya Juniors. Basic ilmu saya itu di fisika medis, Prof. Jadi sebenarnya kalau di UI ada fisika medis yang kebetulan grupnya Pak saya lupa nama beliau ya. Di kami kebetulan saya alumni ITB, Prof. Fisika medis ITB. Kebetulan kami itu kebanyakan risetnya itu di bidang IT-nya, Prof. Jadi kalau di rumah sakit kebetulan di radioterapi itu kita menggunakan alat-alat untuk menghancurkan kanker gitu, Prof. Jadi kalau di ITB kebanyakan kita tidak langsung ke pasien, kita menggunakan alat-alat ya AI lah istilahnya, artificial intelligence, kemudian software-software yang berkenaan dengan bagaimana cara kita melakukan treatment planning system namanya kalau istilahnya di fisika medis itu, Prof. Saya tertarik dari Prof karena kalau kita langsung ke pasien menggunakan alat-alat seperti untuk menghancurkan kanker seperti Linac, kemudian Gamma Knife itu kan berbiaya mahal ya. Saya tertarik dari apa yang Prof sampaikan tadi, ada menggunakan virtual itu, Prof. Jadi kalau seandainya ya kita kebetulan saya di Bukit Tinggi nih, Prof, di Sumatera Barat. Kalau mengembangkan alat-alat virtual yang berkenaan dengan treatment untuk menghancurkan kanker itu apakah selainnya saya di ilmu fisika medis itu di bidang apa lagi kira-kira yang harus saya guide itu, Prof, untuk menyelesaikan ya topik-topik yang berkenaan dengan radioterapi di fisika medis itu, Prof. Mungkin itu masukan dari Prof. Kemudian kita juga sudah pernah publish di jurnal bereputasi seperti di Q2 ya. Saya masih di Q2, Prof. Q1 belum Q3 dan Q4 juga sudah pernah. Mungkin barangkali dapatkan pencerahan kemudian semangat dari Prof ini. Terima kasih banyak, Prof, atas ini masukannya. Terima kasih, Mas. Kalau para awak bukan Mas ya, apa namanya? Udah ya. Ya, jadi kendala alat ya di Indonesia. Apalagi kalau dibandingkan ya, jadi memang kalau kita meneliti alat gitu ya. Karena di Jepang, di Amerika itu alatnya memang lebih canggih ya, lebih cepat ya, lebih presisi, lebih apa dan sebagainya. Mungkin kita bisa tadi ya eksperimen selain tadi membuat lab virtual ya, Mas. Kita juga bisa dataset open kan banyak. Kalau tadi main-main di AI gitu ya. Di AI itu ada open dataset yang dijadikan pertandingan malah. Untuk kanker itu apa, untuk EKG itu apa. Kita mungkin bisa main sistemnya. Nah, biasanya saya main-mainnya di situ karena saya nggak punya alat. Sama ya, nggak punya alat.
nggak punya apa, kita main-mainnya di dataset. Nanti Mbak Rizky atau yang lain tolong di-share dong dataset yang open, yang dataset open yang di bidang biomedical contoh, atau dataset yang open di bidang yang lainnya banyak sekarang. Semenjak COVID ini alhamdulillah peneliti juga jadi paham ya. Mereka sering nge-share data kok. Tapi memang beratnya jadi gini, kenapa mereka mau nge-share data? Karena mereka data yang di-share biasanya kan nama mereka disitasi. Untuk menaikkan citasi sih sebenarnya mereka. Senang mereka dipakai. Nah, apa kekurangannya kalau kita pakai share data? Mau nggak mau kita harus kuat di metodologi. Nah, untuk tadi kalau membuat virtual lab ya ini ya kadang-kadang gini ya. Ini saya terus terang aja, kenapa ini kita biar tahu ya. Kenapa kita nggak punya jurnal jarang yang punya jurnal di Nature atau di Science atau di Cell, Bapak Ibu. Jurnal-jurnal yang mungkin orang fisika, orang kimia, orang biologi, orang kedokteran gitu ya. Itu jarang banget orang Indonesia yang punya di situ jika dia datang pulang ke Indonesia melakukan eksperimennya di Indonesia. Jarang. Karena apa? Karena datanya tidak terstandarisasi. Ya, contohnya kalau di BRIN banyak juga teman-teman di BRIN. Biasanya kalau kita contoh ya pengambilan data di rumah sakit nih Mas Junius. Waktu lagi di Jepang itu ada namanya standarisasi untuk mentreatment hewan, ada standarisasinya. Sehingga pas dia diambil tisu datasetnya, dilihat di treatment dikasih apa, dia tahu nih kira-kira efek obatnya ini benar atau enggak. Kalau nggak ada standarisasi, kita nggak bisa memvalidasi dan sebagainya. Itu kelemahannya ya. Makanya saya kalau ini virtual lab saya juga sebenarnya banyak yang komplain nih Mas Junius nih, tapi yang penting saya bisa juga karena ditanya juga nih gimana verifikasinya kan, karena namanya sehebat-hebatnya virtual itu tidak bisa menggantikan yang sama, yang nyata. Tapi tadi ya minimal kita ada virtual dan kita tetap menggayat ya orang kerjasama kita Mas. Satu lagi karena ini kedokteran medis ada yang ngatur nih Kemenkes, sering tanya sama Kemenkes nanti kalau nggak alat kita nanti di reject ya. Saya sudah biasa dengan regulasi itu ya, jadi silakan nanti tapi yang jelas seperti itu Mas, nanti mungkin akan di-share datasetnya kita cari ya, terus apalagi teman-teman yang menggayat ya tadi ya otomatis ya karena fisika medis orang-orang medis, kalau memang AI orang-orang AI mungkin efek orang-orang sosial gimana efeknya dengan treatment seperti ini gitu. Mungkin pertanyaannya jawabannya nggak terlalu ini, tapi mudah-mudahan bisa menambah minimal semangat seperti itu ya Mas Dinias. Mas Andean bisa diteruskan atau ada pertanyaan lagi Mas? Saya diteruskan dulu Prof. Teruskan dulu ya biar kita coba pelan-pelan ya Mas sama Mbak ya. Ini sekarang kita dianalisis ya, pelan-pelan. Saya bukanya banyak. Dianalisis ya. Ya, pertama unit analisis. Jadi ini saya memang buka 2-3 video jadi biar saya nggak salah. Karena kan ini kan sebenarnya gini loh Bapak Ibu, kita bikin ini karena ada rekaman, nanti asisten akan membuat gambar, tulisan, gambar dan sebagainya, pasti kompilasi jadi buku. Jadi gitu. Kalau kita mau membuat buku, kita ada namanya preload. Jadi PPT-nya udah lengkap semua, tapi benang merahnya antara bab kita coba, nanti ada masukan ya biar komprehensif. Saya lihat dari beberapa. Sekarang kita lihat dari analisis. Kan tadi kan materi 2 ini adalah metodologi bisa dilihat dari strategi penelitian, satu penelitian dan menjadi yang berikutnya jadi unit analisis ya ini kadang-kadang juga pengaruh juga nih ya dari data yang kita ambil
apakah eksperimen, sampling, gitu ya. Nah, tapi kan kita juga tahu teori ya, kalau tahu teori sehingga apa namanya generalisasi kalau dia kuantitatif ya. Bapak Ibu juga harus paham juga ya, walaupun mungkin saya juga nggak terlalu ini ya. Bedanya apa nanti kalau ada data kuantitatif dan kualitatif? Lalu juga gimana kalau perlu disampling atau enggak? Kalau yang kuantitatif biasanya kan ada sampling, ada unit analisisnya, ya. Dan setelah itu digeneralisasikan, sampling lalu digeneralisasi, ya. Itu kuantitatif kan. Tadi sampling itu juga tergantung apakah jumlahnya, acceptance error-nya dan sebagainya. Kalau yang kualitatif ya karena dia ambil nggak perlu jumlahnya, tapi yang penting adalah mewakili atau enggak. Ya orang yang kalau kualitatif kan FDD ataupun narasumber yang terpilih kan, artinya kan enggak. Jadi dia transformatif ya. Kalau yang data, kita lihat pelan-pelan. Jadi unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis. Ya, ini penting untuk menuliskan analisis yang dijadikan patokan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Ini memang ada kuantitatif sebenarnya. Ya, kalau ada ukuran sampel, pengumpulan data, variabel, agregasi data. Ini mohon maaf juga ini kuantitatif kita ngomong, nanti pelan-pelan kita bagi-bagi. Ini juga bisa pengaruh juga ya Bapak Ibu dan ya, jadi data yang paling bagus ya data sensus ya, skala lebih besar. Ya, mungkin samplingnya pun sampling di atas banyak gitu ya. Tapi data kecil pun juga bisa, tapi dengan metode statistik dia diterima atau tidak seperti itu. Nanti detailnya di pertemuan 3 atau pertemuan 4. Ya ini contohnya ya. Ini sistem telehealth terintegrasi yang individu setiap pasien memiliki data unik yang berbeda. Nah, dikumpulkan beberapa klaster dan nanti scale up-nya di skala besar. Ini contoh saja ya. Tahapan-tahapan unit analisis seperti itu. Ya ini langsung contoh jurnal kali ya. Ini contoh jurnalnya. Jurnal. Ini contoh jurnal supaya gampang ya. Ini kebetulan mahasiswa magister tapi bisa masuk ke jurnal Q1 nih Bapak Ibu. Baru sih tahun lalu ya 2021. Jadi ini kita coba lihat ya. Ini apa sih metode yang dipakai? Gitu. Nanti kita bisa mapping ya. Jadi agak ini juga ya. Kadang-kadang orang itu bisa melakukan ini. Ini saya terus terang aja. Orang bisa melakukan jurnal itu kadang-kadang karena dia by example, tapi dia nggak tahu teorinya, ya gitu ya. Tapi ini kita coba pendekatan. Mungkin waktu Mbak Rizkiana ini melakukan, dia juga nggak tahu teorinya ya, tapi setelah punya publikasi dia coba memapping ya kira-kira ini apa aja yang terlibat metodologinya. Dan lebih baik lagi memang misalnya ya selain ada pembimbingnya, ada pengalaman dan ada teorinya seperti itu. Ya ini contoh paper namanya Generative Adversarial Network for Unbalanced Fetal Heart Rate Signal Classification. Karena ini saya komputer science ya otomatis eksperimen ya, eksperimen. Ya, jadi eksperimen dan kalau eksperimen, nah ini kita tunjukin ini kita ngambil data nih. Datanya ada di apa MIT BIK nanti di-share kali Mbak Rizky. Data orang-orang Amerika dia kumpulkan itu orang MIT ya. Dia punya dataset banyak sekali mengenai apa tadi ya heart rate
buat tidur, buat apa dan sebagainya. Nah, ini fatal heart rate ya untuk yang hipoksia. Terus ini kita ngambil data dari mereka, ya, terus kita buat eksperimen. Nah, ternyata data-data dari mereka itu apa ya? Kita coba sebab akibat ya. Kita mau mendeteksi hipotesisnya adalah kita akan membuat suatu algoritma apakah bisa mendeteksi dengan baik hipoksia. Ya. Lalu kita buat beberapa arsitektur, ya, namanya GAN itu arsitektur algoritma terhadap sinyal hipoksia. Ya. Terus habis itu di exercise dengan algoritma implementasi dilihat ya, apakah beda orang yang hipoksia dan orang yang normal. Akhirnya kita coba buat ya, dari sini ya. Lalu dari efek campur tangan peneliti ya. Ini nanti diganti kali ya, mau manipulasi ini enggak, ini apa ya? Peneliti melihat variabel jumlah ya dan pengaruhnya seperti apa. Karena kalau ada tulisan manipulasi kan tidak enak. Pengaruh perubahan variasi dan akurasi. Nah, terus ternyata kita punya metode nih, kita menemukan metode ya. Oh, ternyata ada suatu metode untuk mengenerasi data dengan komputer. Nah, ini adalah yang dipropos oleh Mbak Rizky. Sehingga bisa mengenerate data untuk mewakili data pelatihan. Nah, ini mungkin ada teknikal yang dapat saya inginkan. Ya. Terus setting penelitiannya karena eksperimen, ya itu tadi that's all. Jadi dengan keterbatasan data, keterbatasan fasilitas, kita bisa mencoba membuat paper gitu ya, bisa eksperimen dan sebagainya, supaya kita bisa punya publikasi di dunia internasional. Ini saya khawatir terlalu teknikal ya, teman-teman. Datasetnya, untuk analisisnya tadi ya dilihat. Baik, masih saya ini 40 menit lagi. Satu atau dua pertanyaan mungkin sebelum ditutup ya, Bapak Ibu ya. Karena mungkin tempat lain ada yang mau jumatan juga. Nah, tolong diendapkan materinya, Bapak Ibu. Ya. Ya, ini ada tukang ketok-ketok ya, memang sebentar saya rumah lagi di renovasi, mudah-mudahan tadi udah saya bilang jangan ketok-ketok. Ya, silakan kalau ada pertanyaan nih, mungkin 10 menit, 15 menit lagi kita istirahat. Barangkali silakan ada yang mau resen. Ini saya lihat sudah ada yang di share ya sama teman-teman ya, sama Mas Grafika nih. Jadi ada admin ya bantu nih ya. Jadi silakan di chat, ini banyak sekali yang dataset yang di share oleh peneliti ya, Mas Mbak ya. Dan ini sangat membantu penelitian seperti itu. Nanti akan coba up to date ya, melihat di chat ini memang sengaja kita dibantu oleh beberapa asisten untuk up to date informasi. Tadi ada yang raise hand, Mas moderator, silakan open mic, satu orang tadi. Mas Afif, silakan Mas Afif.
Silakan Mas Afif, open mic. Halo, Assalamualaikum Prof. Suara saya masuk ya admin ya? Iya Mas, silakan Mas. Prof, ini mohon wawasannya juga. Kami dari program studi pendidikan informatika, Prof, Universitas Trunojoyo Madura. Sehari-hari kami berinteraksi dengan teman-teman dari bidang pendidikan. Mohon wawasan dari Prof, bagaimana mengaitkan kebaruan ya, antara bidang informatika dengan bidang edukasi. Kalau di ACM kan ada transaction of computing education. Barangkali Prof ada wawasan tersendiri bagaimana sih meyakinkan kami dan teman-teman dari bidang ilmu pendidikan untuk menunjukkan kebaruannya. Barangkali ada wawasan dari Prof. Terima kasih Prof. Novelty. Ya. Berapa kali saya diminta waktu itu diskusi ya sama teman-teman di Universitas Pendidikan ya. Contohnya Universitas Negeri Malang kan dulu pendidikan ya Mas ya. Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri ya. Nah, memang sekarang itu malah jadi banyak topik tuh Mas di pendidikan ya. Dengan COVID ini kan jadi online itu kan banyak banget itu ya. Banyak banget, dan ternyata di Indonesia itu bisa loh di treatment, karena ternyata Indonesia itu ya beda-beda infrastruktur yang tadi ya, kan problemnya jadi banyak tuh Mas. Jadi namanya mungkin agak semi kualitatif kali ya, dilihat digali fenomena yang ada mungkin ya. Nah itu mungkin juga bisa ya. Nah tapi masalahnya di Indonesia begini Mas, pengambilan datanya itu kadang-kadang tidak terverifikasi dengan baik ya, pengambilan datanya. Kalau memang kita mau data survei, beda dengan orang-orang di luar negeri yang memang dia itu contohnya kalau di Fakultas Pendidikan ya Mas, itu pencatatan time series orang itu semenjak TK semenjak apa tuh datanya tuh ada gitu ya, sehingga kalau kita buat mapping apa kecenderungan dari perilaku orang itu bisa. Nah, saran saya mungkin ya untuk yang pendidikan ini nggak apa-apa di setting aja. Yang penting ada time series-nya Mas. Time series-nya sama datanya cukup dan dihubungkan sama problem di Indonesia. Oh itu bisa jadi paper banyak tuh Mas. Ya dengan keterbatasan teknologi ya. Nah sekarang masalahnya nanti mungkin akan dibahas cara membungkus papernya kali ya Mas. Ya. Saya lihat ya di IEEE Transaction of Education ya Mas, itu banyak sekali orang-orang yang ngambil data ya di negara-negara, mohon maaf, negara-negara Afrika Mas, yang malah infrastrukturnya tuh lemah. Ya, Indonesia sudah cukup mewakili itu, tetapi memang waktu ngambil datanya itu prosedurnya benar ya Mas. Apa tadi ya? Kalaupun dia sampling kuantitatif, jumlah datanya ini terus apa ya, keterwakilannya juga benar ya. Terus kalaupun memang dia kualitatif, nah, mencari narasumbernya juga benar, membuat surveinya, nah, surveinya kuantitas buat pertanyaannya itu desainnya juga diverifikasi dengan baik. Nah kemarin saya juga ada pertanyaan juga ya sama teman-teman waktu lagi mau membuat jurnal. Karena pertanyaannya itu waktu membuat survei belum ada yang memverifikasi Mas. Ya. Siapa nih yang mau? Biasanya kalau di luar negeri itu ada tim. Sehingga pas diajukan gini validasi dari kuesionernya ini sudah ada jaminannya. Lalu datanya bisa. Terus berikutnya lagi Mas, kalau data-data begitu dia harus ada software pembuat yang bagus ya Mas. Contoh ya kalau ngambil survei itu sekarang banyak software ya, Invivo dan sebagainya. Mungkin Mas perlu belajar juga. Saya juga sedang belajar juga. Ya,
itu sekarang software memang dibandingkan zaman dulu ya Mas, yang dikerjakan 6 bulan itu oleh software asal kita ngerti bisa 1 bulan tuh Mas. Canggihnya seperti itu sekarang. Nah itu di dunia pendidikan itu kayaknya open problemnya banyak tuh Mas. Datanya bagus di Indonesia, datanya surga asal didesain dengan bagus, karena terlalu banyak nanti dibantu dengan software, nanti ditulis pelan-pelan. Nah, itu kelihatannya di IEEE Transnational Education banyak tuh, Mas Afif ya. Ya mudah-mudahan deh Mas Afif pelan-pelan. Cuman tadi ya untuk desain gitu kan perlu dana ya. Kita lihat ya, ya trade off lagi tadi ya. Kita coba lihat antara dana dan ini supaya kita juga nggak ini juga ya, nggak tekor juga ya effort yang dilakukan dan sebagainya. Mas Afif ini dari mana Mas tadi Mas? Kampusnya Mas? Ya, saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Pak. Background saya Tapi informatika. pendidikan ya, tapi pendidikan. Fakultas pendidikan berarti ya. Fakultas Pendidikan Informatik ya. Ya. Terus kalau Mas Afif belum doktor ya, cari tuh pembimbing yang sakti-sakti. Kalau udah doktor, coba lihat paper-paper yang lain. Kan gitu tahapannya. Iya. Saya tadi sempat tertegun ketika Prof Wisnu, kita harus bisa menemukan celah paper. Kadang-kadang dengan teman diskusi sempat atau beberapa kali lah mengatakan bagaimana mau menemukan kebaruannya pendidikan. Artinya secara background saya informatika, tapi juga harus menemukan kebaruannya di sisi pendidikan. Mungkin masukan dari Prof Wisnu tadi bisa. Ya, memang kalau pendidikan informatika jadi yang jadi flagshipnya bukan informatikanya kan, proses pendidikannya berarti. Proses pendidikan. Datanya itu berarti ataupun gimana studi kasus di Indonesianya kan gitu kan. Ya, saya juga ya doktoral ilmu komputer juga ada beberapa tuh teman-teman yang ngambilnya agak-agak ke arah sana kan, tapi kita bilang kalau kita di doktoral ilmu komputer ya kita komputernya kan gitu kan. Ya, itu silakan nanti pembagian-pembagian itu bisa dibagi secara ini ya supaya kita tahu proporsional. Demikian Mas. Terima kasih masukannya Prof. Ini Pak Dr. Otong ini. Ya. Silakan Pak Ustadz. Dr. Otong Surasman dipersilahkan untuk open mic. Diklik dulu ya. Udah. Ya, sudah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa dengan pada dekat rumah ya, saya teledor ini. Kita banyak belajar ya, tapi sekarang mulai ya insya Allah ya bersemangat ya, walaupun ada sedikit kegiatan. Nah saya ini memang banyak bingungnya ya karena tertinggal informasi, riset segala macam termasuk jurnal. Nah posisi saya itu kan linear di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sementara itu kan berarti kajiannya itu banyak ke kualitatif dan sebenarnya banyak yang harus digarap, tetapi memang banyak bingungnya gitu. Bagaimana gitu bisa menuliskan ide-ide seperti ini ya. Risetnya banyak ya. Saya memang sekarang itu konsen di ilmu Quran ya. Jadi pengembangan ilmu Quran, dan itu ilmu yang sebenarnya tidak akan habis dipelajari ya. Tetapi ketika kita menuangkan menjadi sebuah jurnal itu banyak bingungnya ya. Kenapa? Karena mungkin kurang kuat ya dari basic teori-teorinya itu. Mungkin mohon masukan seperti apa ya supaya bisa kita aktualisasikan dari ulumul Quran itu yang sangat banyak ya kajiannya. Misalkan sebut saja dari Aqsamul Quran aja bisa beberapa macam tulisannya, kemudian ada Aqsamul Quran, ada Jadul Quran, ada Qisrul Quran, itu kan banyak sekali ya. Tetapi kebingungan ketika kita untuk menuangkan dalam sebuah tulisan khususnya terkait jurnal gitu Prof ya. Mungkin itu aja Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Otong. Ini mungkin juga pertanyaan kepada beberapa ilmu sosial mungkin ya, karena ya memang terus terang ini kita ngomong apa adanya di UI sendiri memang berat ya. Jurnal-jurnal di ilmu sosial yang Q1 ya, Q2 kita maklumi memang untuk jadi jurnal itu berat karena prosesnya biasa kan kualitatif ya, dengan pengambilan data yang rigid ya,
Mungkin kelemahan kita seperti itu kali ya Pak Dr. Otong ya. Tadi seperti yang Mas Afif juga ya. Jadi fenomena yang digali itu ya diambil saya tidak tahu terus secara detail takut salah juga ya apalagi di Indonesia nih mungkin pendidikannya kan bisa macam-macam tuh dari pesantren yang tradisional dibandingkan bagaimana pemahamannya atau apa. Lalu juga saya dulu pernah membantu teman-teman di sastra Arab untuk ke jurnal internasional sama Islamic Studies karena mereka juga agak lama jadi profesor karena ada masalah memang jurnal Scopus ini juga sebenarnya agak bermasalah ya, nggak menjembatani. Tapi sekarang mungkin Pak Dr. Otong bisa lihat juga jurnal-jurnal multi studies yang itu banyak juga di Scopus. Jadi gini, agak strategi juga. Jadi lihat aja dulu pilih jurnalnya apa. Kalau jurnalnya langsung Ulumul Quran yang di Scopus juga nggak banyak kan ya. Jadi persaingannya pun juga berat kan gitu. Tetapi jurnal-jurnal yang namanya multi studies dan itu masih boleh digolongkan itu banyak itu Pak. Kemarin kami contohnya ya waktu lagi orang-orang yang mau jadi ke jurnal Q1 Q2 di sastra Arab dan ilmu agama gitu ya. Itu ada namanya Journal of Asia Studies for Ethnic. Itu ada tuh jurnal. Atau jurnal apa. Kita bisa masuk ke sana. Lalu dibungkus dengan tadi mungkin ulumul Qur'annya dibungkus dengan data-data di Indonesia seperti apa. Biasanya begitu yang saya lihat ya Pak Dr. Otong nih. Jadi ya memang ya kan untuk jadi rektor kepala atau profesor 1-2 lagi jadi semangat aja satu aja ditelateni lah bahasa Indonesia kan bahasa Jawanya ditelateni, coba didesain eksperimen pengambilan datanya nanti mungkin ya di yang ketiga yang keempat yang kualitatif pengambilan datanya itu kalau di surveinya juga seperti apa kalau di eksperimen mungkin jadi survei kan karena ini mau menggali kualitatif nanti pertanyaannya ataupun narasumbernya ataupun apa tapi yang jelas memang harus ada tadi ya fenomena yang digali yang etnik Indonesia dan saya rasa banyak itu Dr. Otong ya. Tetapi tadi ke jurnalnya kita lihat dulu jurnal mungkin strategi lihat jurnal yang lalu yang rata-rata begitu ya jurnal multidisiplin jadi sosial multidisiplin yang angle-nya bisa kita hubungkan dengan keilmuan kita karena di Scopus itu memang terus terang nggak banyak juga beberapa keilmuan yang terutama ilmu sosial ya mungkin mohon maaf kalau kurang pas nanti bisa diskusi langsung ya Dr. Otong ya atau ada tambahan Dr. Otong ya itu aja dulu Prof. Nanti kan satu lagi Prof. Ya makasih. Ini mungkin karena ada beberapa di Indonesia Timur ya Jumatan 1-2 lagi lah pertanyaan deh. Ini Pak Don Bosco Doho, silakan. Kita coba unmute sudah. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Teman-teman semua selamat melanjutkan puasa ya. Prof, saya dari Institut Komunikasi dan Bisnis London School Ilmu Komunikasi. Saya S1 Filsafat Prof, S2 Manajemen, S3 Manajemen Pendidikan. Nah, selalu kajian saya selama ini berkaitan dengan etika kepemimpinan, etika komunikasi. Nah, memang ada kesulitan Prof ketika mau mengirimkan ke jurnal internasional untuk yang kualitatif itu beberapa kali itu selalu mengalami penolakan karena memang benar Prof memang untuk ilmu sosial ini agak membutuhkan trik ya. Pernah mengirimkan ke International Journal untuk Ethics di Portugal, tapi tetap banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti tadi Prof yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, padahalnya semua sudah diproses ya. Wawancara mendalam sudah dilakukan, meskipun tidak dilaporkan secara rigid memang. Nah, ini mau melihat celah di dalam penelitian etik ini memang agak susah sih Prof. Nah, yang kedua
Memang kami dari ilmu sosial ini agak rasa kurang percaya diri, khususnya saya, ketika membaca jurnal-jurnal yang sudah dipublis, itu rata-rata begitu banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sangat teknis, misalnya komputer, atau ilmu-ilmu fisika, kimia, dan sebagainya, kedokteran. Sedangkan kita yang ilmu sosial ini agak susah untuk mencari celah masuknya, Prof. Mohon arahan kira-kira kayaknya tadi yang Asian Studies on Ethics atau apa itu, multi studies itu kayaknya boleh juga itu, Prof. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi celah untuk bisa mencari. Terima kasih, Prof. Itu aja. Ya. Mas Grafika atau Mbak Rizky bisa masuk ke remote lab nggak, Mas? Terus buka demo gimana mapping, cari jurnal yang berhubungan, yang multi studies, yang di ranking, lalu kita lihat. Jadi gitu ya, mungkin strateginya nih, jadi ngomong strategi ke jurnal ya, rata-rata memang metodologinya jadi, walaupun kita belum ngomongin kuantitatif kualitatif ya, memang kualitatif lah mungkin ya, yang memang berat. Memang saya juga khawatir juga nih, kebanyakan orang-orang ilmu sosial nih jangan-jangan hanya kualitatif ini ya, tapi nggak apa-apa mungkin ya, karena memang problem banget ini di kualitatif ya juga. Makanya waktu saya juga diminta menganukan yang ilmu sosial, wah ini berat ini. Nah ini Mas Grafika bisa ini Mas demokan gimana mencari jurnal ilmu sosial yang apa. Ini jadi kita punya software banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau memang nggak langganan, nanti ada yang gratisan. Ini kebetulan UI langganan, tapi mudah-mudahan cepat ya. Cepat nggak Mas ya? Ini UI langganan nih. Walaupun kami dari rumah, kami bisa masuk remote lab namanya. Remote library. Ya, sehingga kami bisa lihat caranya gini Mas. Wah, susah lagi hangnya. Masuk ke Scopus atau masuk ke mana untuk cari jurnal yang cocok Mas, yang ilmu sosial gitu, atau di Simago kali Mas, Simago kan. Jadi banyak nih, di-share aja. Jadi Pak Dr. Don Bosco banyak sekali publisher itu menyediakan tool untuk memapping jurnal. Nah ini contohnya tadi ya, Simago ini gratis. Nanti mungkin di-share ya, Simago ini gratis. Simago dulu kali Mas. Coba searching berdasarkan apa gitu ya, dia bisa ya, berdasarkan subjek ya, tadi business and management accounting atau etnik ataupun art and humanistic. Nah itu nanti ada ranking Q1 dan sebagainya, lalu kita lihat papernya, kita lihat orangnya siapa-siapa, itu biasanya begitu juga bisa membuat, lalu kita bisa memapping levelnya tulisan kalau masuk ke jurnal tersebut. Itu sangat membantu biasanya ya. Journal of Finance, Review of Studies, dan sebagainya. Mungkin gambarannya begitu dulu Pak Dr. Don Bosco. Nanti Terima kasih Prof. Nanti Mas Grafika coba yang Ethnic Studies tadi. Ini yang apa? Yang Simago yang gratis. Scopus bayar memang, tapi Dikti ngasih juga. Springer juga ada. Ya, jadi sekarang banyak sekali tool. Satu lagi Pak, tadi kan mengenai pengolahan data. Pengolahan datanya manual atau pakai software, Pak Dr. Don Bosco? Manual, Prof. Nah, biasanya begini. Jurnal-jurnal kualitatif ini harus pakai software, Pak. Si InVivo paling kurang ya, Prof? Ya, InVivo minimal. Ya, mungkin Pak Dr. Otong juga nanti pakai software kualitatif. Karena tapi sebenarnya kalau manual, kalau dasar manual kita buat, untuk yang software ini sebenarnya untuk lebih presisi aja sama validasi sebenarnya. Ya. Tapi yang saya lihat-lihat di jurnal-jurnal kualitatif, ya itu biasanya kalau masuk ke jurnal kualitatif itu harus ada pas analisa datanya menggunakan software dibandingkan antara manual dan software gitu. Nah, tadi pertanyaan saya kan tadi pakai manual atau pakai software. Nah, sekarang belajar InVivo mungkin jadi belajar lagi ya. Ataupun nanti begini, tanya saja sama ada juga provider InVivo kok yang ngajarin nanti. Mungkin nggak tahu ya, mungkin hak dan kewajibannya gimana. Itu mungkin silakan dicoba. Nah, supaya bisa nanti jurnal kita draft jurnal kita lebih percaya diri dan
amunisinya lebih lengkap seperti itu. Mas Grafika mau ngomong, Mas? Mau mendemokan sesuatu, Mas? Ya, mungkin selamat pagi Pak Don Bosco. Mungkin saya rasa ini salah satu tools yang bisa kita coba gitu untuk misalnya mencari jurnal yang akan dituju, bisa nanti memasukkan manuskrip title, kemudian manuskrip teks ya, mungkin ini abstraknya saja gitu kan, kemudian nanti subjeknya gitu. Nah biasanya nanti akan ada, kita mau menyasar yang berapa nih gitu kan, kadang ada impact factor yang perlu kita target, kemudian apakah kita biasanya ini juga concern dengan waktu ya, waktu berapa lama dia akan mengembalikan hasil review pertama, kemudian indeksi di mana, kemudian mungkin acceptance rate ya menjadi pertimbangan. Nah nanti biasanya akan muncul seperti ini gitu, rangkuman-rangkuman yang bisa kita cari gitu, memudahkan kita paling tidak mensortir. Kemudian kalau dari Skimago juga ada, tapi ini sebenarnya kalau Skimago kan lintas publisher ya, jadi mungkin biasanya lebih lengkap gitu kan. IEEE masuk, Springer masuk, Willy masuk, kemudian yang lain sebagainya gitu. Kemudian untuk teknik ya, Science, Teknologi, Engineering, Mesin, Math ya, mungkin bisa dari IEEE. Sini juga bisa kita cari gitu. Kurang lebih seperti itu Prof. Biasanya di setiap jurnal ada template-nya, ada kecepatan. Mungkin biasanya kita juga yang mencari kecepatan review, dan walaupun itu tidak pasti ya, paling tidak ada gambaran dengan dan apakah bayar atau tidak gitu kan di setelah publish, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau ini gratis apa ini berbayar, Mas? Untuk searchingnya gratis sepertinya. Oh yang ini ya? Ya. Nanti link-linknya ini kan lagi Mas, Oke. di share Baik. di chat kali Mas. Siap, Prof. Ya, terima kasih. Jadi, memang sebenarnya sekarang itu alat-alat sudah banyak, alat-alat bantu ya Pak ya. Sebenarnya kita di Indonesia kalau kita familiar dengan beberapa itu sangat membantu untuk mengupgrade draft jurnal kita sih sebenarnya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas pelan-pelan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya, Prof. Nanti juga gaya cara mencari jurnal, topik, apa yang cocok itu juga nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan seperti itu nanti kita address juga pas lagi penulisan di hari kedua seperti itu. Alat-alat bantu ya Pak. Sebenarnya kita ya. Baik, kalau begitu karena sudah jam 11 dan tadi saya mulai lebih awal ya. Ternyata 1,5 jam ini juga, jadi udah 3 jam 4 jam kita bertemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Nah nanti karena ini kan baru 2 pertemuan ya, nanti juga ada videonya sih, dan kita berharap nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu. Jadi biar pas kita tulis bukunya itu runut ya, buku udah ada draftnya, PPT-nya udah kita desain. Jadi masukan-masukan itu biar alurnya ini dan bisa sumbangsi kita untuk jadi ya sedikit pencerahan untuk kita bersama untuk menulis paper sih seperti itu. Ya. Baik. Ya ini ada pertanyaan yang jurnal bayar ya. Jadi memang gini loh Bapak Ibu ya. Ada namanya jurnal open access. Jurnal open access itu ada yang bayar, ada yang jurnal open access itu memang bayar ya, karena dia kan cuman ada jurnal open access yang reviewnya ketat ya. Nah menurut saya lebih baik Bapak Ibu tetap yang ada proses reviewnya, bukan sekedar membayar. Tadi ada dari pertanyaan ya, karena memang banyak sekali sekarang jurnal yang bayar ya gitu ya, terus cepat ya. Ya sebaiknya dihindari dulu yang begitu-begitu Bapak. Tadi Pak Abu Bakar dari UPI ya. Ya jadi kita coba sekarang mencari yang proses review ya. Jadi sekarang standar bayar nggak bayar itu bukan
standar jurnalnya itu bagus, tapi adalah proses review dan tadi Q1, Q2 aja, itu aja sih sebenarnya. Ya, dan ya nggak apa-apa juga sih kalau memang mau, karena ada kepentingan mau lulus dan apa, ataupun ada kepentingan riset, laporan riset, ya kalau punya duit ya nggak apa-apa juga sih, tapi lebih baik ya tadi ya dengan proses yang kita nikmati, nggak tahu dinikmati atau enggak, tapi kira-kira seperti itu. Baik, Mas, Mbak, nanti beberapa papernya diinikan ya. Ya nanti yang jurnal predator, jurnal apa akan dibicarakan pas di etika ya Bapak Ibu. Jurnal open access kan nanti ada tuh yang di etika tuh. Jadi kita maksudnya jurnal bersih itu jurnal Q1, Q2 yang tidak predator. Nah itu di etika tuh Pak. Terus yang self plagiarism, dan di hari kedua kan ada tuh pertemuan ke-7 kalau nggak salah, etika. Jadi kita ngomong mengenai jurnal buat jurnal, tapi jangan lupa etika juga, daripada nanti kita kesandung kan. Itu Pak. Baik, itu mungkin ya Bapak Ibu ya, karena waktu juga saya juga ngomong 2 jam 3 jam nih, perlu istirahat, perlu energi. Nanti kita ketemu lagi jam 1:30 ya, karena mungkin Jumatan, karena yang melakukan Jumatan agak panjang dan waktunya berbeda-beda. Kita mulai 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti Bapak Ibu boleh gabung lagi, atau di sini nanti kita akan share banyak hal di chat room ini selama istirahat, karena ada juga dari panitia yang mbak-mbak sengaja untuk menemani diskusi walaupun istirahat. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ketemu lagi 1:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat selalu, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diakhiri beberapa detik, mohon berkenan untuk open kamera ya, untuk kita dokumentasikan oleh admin kami. Banyak juga ya, sampai 700 lebih ini. Mudah-mudahan nggak mengecewakan ya, banyak yang datang. Kita mudah-mudahan persiapan yang terbaik lah. Makasih nih Bapak Ibu Profesor, Doktor, para mahasiswa pasca dan semuanya ini atas kehadirannya. Itu Mas Admin, sudah belum? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan berkenannya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menunaikan. Kita ketemu lagi nanti 1:30 ya. Itu Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.